Seperti yang kita tahu pemirsa, transformasi digital berdampak ke banyak sektor. Nah, sosial media memberikan andil besar dalam kegiatan sehari-hari kita. Namun bagaimana caranya agar kita tetap bijak menggunakan sosial media agar tetap bermanfaat? Rekan kami Dinal Apriansyah akan membahasnya bersama Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari dalam Bingkai Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bingkai Sumatera, apa kabar Anda? Kembali lagi bersama saya Dinal Apriansyah dalam Bingkai Ramadan. Transformasi digital berdampak ke banyak sektor. Sosial media memberikan andil yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Namun bagaimana caranya agar kita bijak menggunakan sosial media agar tetap bermanfaat? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Ustadz kita, Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari atau yang akrab disapa Uja. Assalamualaikum Uja, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Uja. Uja, sosial media kan sepertinya udah lekat nih dalam kehidupan kita sehari-hari nih Uja. Tapi kan sekarang ini tidak sedikit orang itu bersedekah dan dijadikan konten di media sosialnya. Itu seperti apa Uja? Ya, Alhamdulillah. Dari mana kita melihatnya pertama sekali? Tentunya kalau Rasulullah mengajarkan kepada kita di dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Kalau si vlogger atau siapapun namanya, si pembuat konten itu berniat memberikan sedekah itu karena Allah, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Nah, ketika bersamaan dengan dia membuat konten, nah di sini kadar ikhlas dan kadar riya ini sangat tipis sekali Mas Dina. Dan hati-hati bagi kita. Sangat tipis sekali. Jadi bagaimana caranya? Ketika dia membuat konten itu, niatnya untuk apa dulu? Kalau niat dia untuk riya, sombong, maka Allah tidak menerima hal yang demikian. Tetapi kalau niat dia memotivasi orang, dengan dia membuat konten itu, orang-orang juga, saya terkadang melihat konten-konten seperti itu menetes air mata saya. Dan saya minta sama Allah, ya Allah, kayakan kami ya Allah, biar kami bisa menolong orang-orang seperti dia menolong orang itu. Dan biasanya kita di dalam Islam dituntut untuk berhusnudzon, berprasangka baik kepada saudara kita. Mudah-mudahan dia ngonten seperti itu niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Uja, ada juga nih orang yang membuat postingan di sosial media, terus ada juga yang mengumbar aibnya, bahkan itu postingannya bisa menyinggung perasaan orang lain. Itu gimana Uja? Nah, kalau yang terjadi demikian, ini sungguh sangat disayangkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menutup aibnya. Kenapa dia sebagai seorang makhluknya Allah, hambanya Allah, membuka aibnya sendiri? Pernah suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan, seluruh umatku itu akan masuk ke dalam surga, man aba, bagi yang mau. Bertanya para sahabat, ya Rasulullah, ada sahabat yang tidak mau? Ada. Pertama, orang-orang yang dia itu tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, dan ada orang juga yang ketika Allah menutup aibnya, maka dia pula yang membuka aibnya sendiri. Padahal Allah sudah menutup aibnya. Malam hari dia melakukan dosa, udah Allah tutup aibnya, pagi hari dibukanya. Apalagi di publik, yang membuat bumerang untuk dia sendiri. Disinilah sangat dibutuhkan bagi kita para pemirsa dan kita semua, sangat dibutuhkan sekali kecerdasan dalam kita menggunakan media sosial. Diperhatikan, jangan menebarkan berita-berita hoax, ya, fitnah, mengejek, itu semua dilarang oleh agama, apapun agamanya, dilarang oleh agama. Karena kehormatan manusia itu, kemuliaan seorang manusia itu harus kita hormati.
Terus Uja, bagaimana nih caranya agar kita bisa menjaga diri kita agar tidak kebablasan ini Uja dan terlena dalam bersosial media. Kadang kan kita itu seperti udah kelewatan waktu, lupa sholat atau lupa gimana gitu Uja. Ya, apapun kegiatan kita yang membuat kita lalai untuk mengingat Tuhan kita, maka itu dilarang oleh agama. Maka oleh karena itu, nasihat kita watawasau bil haq watawasau bis sabr, nasihat kita untuk kita semua, tentunya untuk saya dan kita semua, bijak-bijaklah menggunakan media. Dan kebaikan itu jangan terhenti di media kamu saja, di media sosial kamu saja, tapi di repost, dikirim kepada orang lain. Karena ada sebuah hadis Rasulullah SAW, meninggal kita semua terputus amal kita akan kecuali 3. Satu di antaranya sedekahun jariyah atau amal jariyah. Dan kata Nabi, amal jariyah itu ada 7 yang dapat menolong sampai ke alam kubur. Satu di antaranya, ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang dia amalkan dan dia tebarkan. Kita nggak punya ilmu untuk ceramah di depan orang banyak. Tapi ingat, hampir semua kita punya 2 jempol, hampir semua kita punya medsos, media sosial, hampir semua kita juga punya handphone yang bisa merekam dan menebarkan ilmu kepada orang banyak. Dan ingat, kepada kita semua, ketika ada orang yang ngonten misalnya, kita nggak boleh memvonis orang lain, dia itu ria, dia itu sombong, nggak boleh. Karena ria tidaknya itu tergantung hatinya yang pembuat konten itu. Karena dulu pernah ada kisah di zaman Rasulullah SAW ribut. Ada seorang sahabat yang ketika perang jihad kemudian membunuh musuh. Kemudian musuh itu sebelum ditebas batang lehernya, dia bersyahadat, aku bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian ditebas saja. Ditanya, kenapa kau menebas dia? Dia sudah mengucapkan syahadat. Dia itu berbohong, tidak dari hatinya. Tapi biar dia tidak dibunuh, selamat dari bunuhan tersebut. Karena perang ini, kondisinya perang. Ya, saat ini kan kita nggak kondisi perang, kita jaga kedamaian itu. Nah, pada saat itu sampailah berita kepada Nabi. Lantas Nabi katakan, apa sudah kau belah dadanya? Kau tahu dia itu niatnya karena dia itu tidak ingin dibunuh. Maka kalau tergantung kepada amalan hati, kita yang di luar tidak bisa menilainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Uja, memang kita baiknya memang harus bijak ya dalam bersosial media. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Uja dalam Bingkai Ramadan hari ini. Semoga apa yang dikatakan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekian Bingkai Sumatera. Selalu jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.